Baik, selanjutnya ini adalah usus penyerapan atau ileum, bagian usus halus yang paling terakhir ya. Jadi setelah kita melakukan pencernaan mulai dari mulut sampai dengan usus duodenum ya, di situ terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi, maka ada saatnya kita untuk menyerap zat-zat makanan tersebut, yaitu di usus penyerapan atau ileum ya. Panjang usus penyerapan atau ileum itu sekitar 0,75 sampai 3,5 meter ya. Kalau diurai berarti panjang sekali ya adik-adik ya. Sehingga secara anatomi dia melekuk-lekuk begitu. Di dalam ileum ini terjadi penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan. Otomatis zat-zat makanan yang akan diserap di sini adalah sudah bentuk yang paling sederhana tadi. Misalnya karbohidrat ya, sudah bentuknya glukosa, kemudian kalau lemak atau lipid itu bentuknya asam lemak atau gliserol, kemudian kalau protein adalah asam amino gitu. Nah, secara anatomi dan histologi, permukaan dinding ileum ini sangat spesifik ya. Dia ada tonjolan-tonjolan yang disebut dengan jonjot usus atau villi, sehingga permukaan usus ini menjadi semakin luas untuk menyerap makanan, begitu ya adik-adik. Nah, seperti ini usus halus, usus penyerapan ya atau ileum, ini lumen. Nah, bagian dalamnya ini di tunika mukosanya ya, tunika mukosanya ini berbentuk jonjot-jonjot atau fili-fili ya, seperti ini. Nah, fili ini bagian yang menonjol seperti ini namanya fili. Tetapi ada bagian yang lebih kecil lagi. Ini kalau diperbesar ya. Nah, ini dinamakan mikrofili ya, mikrofili. Di mikrofili ini ada brush border yang fungsinya adalah untuk menyerap ya, menyerap zat-zat makanan dari lumen menuju ke pembuluh darah atau pembuluh ya. Nah, pada bagian jonjot usus ini sangat berdekatan ya dengan saluran pembuluh darah ya ataupun pembuluh limfa, Adik-adik. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada blood capillary ya dan juga lymph vessel ya. Jadi ada dua saluran di sini ya, Adik-adik ya. Ada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jadi makanan kita itu ada yang diserap oleh pembuluh darah, ada yang diserap oleh pembuluh limfa, adik-adik, ya, gitu. Kemudian, nah ini nutrient absorptionnya atau penyerapan ususnya ya. Jadi dia masuk ke dalam seperti ini. Kemudian di bagian tunika muscularis, bagian lapis ketiga, sama seperti lambung dan lainnya, juga ada otot polos yang melingkar ya, sirkularis kebanyakan di situ. Kemudian nah ini penyerapan makanan kita. Jadi ada yang dia masuk ke pembuluh darah, ada yang ke pembuluh limfa. Kita lihat di sini ada yang warna merah dan biru, ini termasuk pembuluh darah, vena dan arteri. Jadi makanan kita yang kaya akan karbohidrat atau glukosa ya, kemudian protein dan vitamin-vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C serta mineral itu akan diserap oleh pembuluh darah. Sedangkan lemak dan juga vitamin yang larut di lemak, vitamin A, D, E, K, itu akan masuk ke dalam pembuluh limfa. Jadi yang warna kuning ini ya, pembuluh limfa. Nah, seperti itu ya. Glukosa, asam amino, dan vitamin larut air masuk ke pembuluh darah, kemudian dari pembuluh darah, kapiler darah yang ada di mikrofili masuk ke saluran vena porta hepatica, yaitu pembuluh darah yang menuju ke hepar atau hati. Untuk apa? Untuk di metabolisme selanjutnya ya. Mungkin kemarin kita bahas sedikit metabolisme di biologi dasar ya, yang ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif itu kan di sel ya. Terutama memang metabolisme makanan itu terjadi di sel-sel hepar atau hepatosit. Makanya pos pertamanya makanan dari usus itu ke hepar dulu ya. Begitu juga dengan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut lemak. Dia kan diserap oleh pembuluh limfa atau lakteal ya. Dibawa dulu ke kelenjar limfa.
Di dalam kelenjar empedu, lemak akan membentuk kompleks dengan protein ya, membentuk garam-garam empedu. Nanti dari pembuluh limfa, dari kelenjar limfa, pembuluh limfa ini juga akan menuju ke hepar. Begitu Adik-adik ya. Yang berikutnya adalah umbai cacing atau appendix nih ya, usus atau kita kenal usus buntu. Ini terdapat di persimpangan antara usus kecil ileum, usus halus ileum dengan usus besar ya atau sekum ya. Ini ada usus buntu. Nah, umbai cacing atau appendix ini adalah organ yang berbentuk tabung panjang dan sempit berpangkal di sekum atau usus besar ya. Jadi awalnya dari usus besar, kemudian dia akan menonjol ya, membentuk suatu saluran ya. Appendix ini fungsinya sebagai penunjang dari sistem limfatik adik-adik ya. Di sini kaya akan sel-sel darah putih yang menghasilkan antibodi begitu. Umbai cacing ini berbentuk terbentuk dari sekum tadi yang usus besar ya, pada tahap embrio waktu kita masih dalam janin ya, dia termasuk penonjolan dari sekum atau usus besar. Nah, biasanya umbai cacing ini karena dia makanan kita ya, makanan kita itu kan ya begitu ya, banyak ya membawa bakteri begitu misalkan. Nah, di dalam tubuh kita kan tadi banyak dilengkapi oleh enzim-enzim proteolitik, lisozim, kemudian di usus juga ada antibodinya, lalu di usus besar ada flora normal yaitu Escherichia coli ya, dan ternyata di umbai cacing ini juga banyak sel darah putih yang menghasilkan antibodi. Nah, di sini adik-adik rawan terjadi peradangan ya. Kalau ada bakteri yang masuk bersama makanan, kemudian dia terdekomposisi di dalam usus ya, lalu ada respon imun pada umbai cacing, maka kita akan mengalami yang namanya appendicitis ya, atau peradangan pada usus buntu ya, kita kenalnya dengan usus buntu. Itu sebetulnya adalah appendicitis ya, itu inflamasi pada appendix. Ini struktur histologis dari usus umbai cacing ya. Secara umum sama, punya tunika mukosa, submukosa, kemudian tunika muscularis dan tunika serosa, Adik ya. Nah, di sini ada bulatan-bulatan warna apa ini ya? Warna biru keunguan ya, kemudian warna merah, di sini bulatannya banyak sekali. Ini adalah organ-organ limfatik nodul ya. Nodus limfa. Nah, disinilah adik-adik, di lapisan inilah dia banyak mengandung sel-sel darah putih. Itu. Ya, aku sama. Kemudian di bagian tunika mukosa juga ada sel goblet. Sel goblet ini menghasilkan ya, adik-adik ya. Ke sana. Kemudian organ berikutnya yaitu usus besar atau nama lainnya adalah kolon. Kalau dilihat dari anatominya itu ada 3 bagian ya adik-adik ya. Ada bagian yang disebut dengan kolon ascendent, ini bagian yang ke atas ya, karena nanti makanan pun sisa zat makanan ini ampas makanan akan naik ya, makanya namanya ascendent, ini ke atas. Kemudian kolon transversum dia mendatar, lalu kolon descendant. Kolon descendant ini menurun ya. Lalu kolon sigmoid. Kolon sigmoid di sini agak membesar, kemudian berujung kepada rektum. Nah, rektum. Kalau rektum ini adalah bagian organ kolon atau usus besar yang paling bawah, yang berbatasan dengan anus ya, Dede ya. Sepanjang usus besar ini banyak sekali otot juga ya, Dede. Otot yang nantinya akan membawa sisa makanan ya, berupa ampas makanan ke bagian anus ya. Sehingga saluran pencernaan ini disebut dengan saluran defekasi ya, Adik-adik, bukan saluran ekskresi. Kalau saluran ekskresi itu membuang sisa metabolisme seperti urin gitu ya, di dalamnya ada zat sisa metabolisme, misalnya amonia, itu zat sisa metabolisme dari protein. Sedangkan kalau defekasi itu saluran pencernaan, karena yang dibuang bukan zat sisa metabolisme tetapi ampas makanan yang mana zat-zat makanannya itu sudah diserap.
gitu ya. Jadi yang dibuang tuh ampasnya ya. Ini sehingga disebut bukan ekskresi tapi defekasi. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian. Kalau dari sisi arah ya, arah dia membawa sisa zat makanan itu tadi namanya kolon ascendent, transversum, sama descendent. Sedangkan bagian-bagian jaringannya ini disebut dengan cecum, kolon, dan rektum. Ya, jadi rektum ini adalah kolon yang terakhir. Ya. Kemudian fungsinya apa sih? Kalau tadi usus halus itu fungsinya adalah untuk pencernaan kimiawi dan untuk penyerapan, sedangkan kalau usus besar ini penyerapan cairan ya. Ya, kalau di usus halus penyerapan zat makanan, yang di usus besar penyerapan cairan. Nah, dia merubah cim ini bahan setengah cair dari sisa makanan menjadi feses, menjadi lebih padat ya, sehingga kan airnya itu harus diserap begitu ya. Kemudian dia juga menghasilkan mukus atau pelumas yang akan melumasi feses agar tidak merusak organ mukosa usus besar gitu, karena adanya gesekan yang terus-menerus ya, sehingga membutuhkan mukus ya, sama seperti saluran pencernaan pada umumnya. Lalu juga tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri flora normal di usus kita, yaitu Escherichia coli. Itu ya. Jadi fungsinya usus besar ini ada 3, untuk mengabsorpsi cairan atau menyerap cairan, menghasilkan mukus atau pelumas untuk melumasi feses agar mudah keluar, dan yang terakhir untuk pembusukan ya. Pembusukan ini oleh Escherichia coli ini termasuk kalau dulu kita belajar mutualisme ya, simbiosis mutualisme. Kita membutuhkan bakteri ini untuk membusukkan makanan, kemudian bakteri ini menyerap sisa-sisa zat makanan yang masih ada di situ untuk dia hidup gitu ya. Ini secara histologis sama, ada 4, tunica mucosa, submucosa, muscularis, dan serosa. Sama seperti usus halus, tunica mucosa juga menghasilkan epitel yang ada sel gobletnya di kolon ya. Lalu ada Cryptus libercum, ini berupa jonjot fili untuk penyerapan air ya, Adik-adik ya, bukan penyerapan makanan. Kemudian juga ada nodus limfa seperti umbai cacing tadi, ada sel darah putihnya juga yang menghasilkan antibodi. Jadi sepanjang saluran pencernaan itu banyak sel goblet yang menghasilkan cairan antibodi ya. Ya. Kemudian lapisan berikutnya sama ya, ada tunica submucosa, di situ ada pembuluh darah, tunica muscularis ini banyak ototnya, tunica serosa banyak jaringan ikatnya ya. Di sini ada perkumpulan perkumpulan flora normal, ada E. coli dan Taenia coli ya, untuk pembusukan zat makanan. Ya, ini sama. Ini kalau ini rektum ya, kolon pada bagian terakhir ya. Nih, secara umum sama. Dia juga dilengkapi oleh syaraf-syaraf ya, adik-adik ya. Ketika kita penuh dan kita harus buang air besar, nah syaraf ini akan mengindikasikan rasa nyeri pada bagian perut kita sehingga kita mules begitu ya. Ini ada banyak plexus Auerbach yang di situ ada saraf parasimpatik ya. Dan ini tidak disadari ya, saraf simpatik dan parasimpatik itu termasuk dalam saraf tak sadar gitu ya. Terakhir adalah anus. Anus ini bagian pembuangan adik-adik, lubang tempat pembuangan feses. Sebelum dibuang lewat anus, feses ini ditampung dulu di rektum gitu. Dan kenapa ditampung dulu ya, karena kan kita perlu ke toilet ya adik-adik ya. Nah, untuk menahannya itu kita ada otot sphincter. Otot sphincter inilah yang akan membuka dan menutup anus, mengatur kapan keluarnya feses ini. Sehingga kalau kita sedang mules dan kita tahan ya, otot sphincter inilah yang bekerja dengan berkontraksi supaya salurannya ini mengecil gitu ya. Nanti kalau sudah kita ketemu dengan kloset baru otot ini akan berelaksasi sphincter ini sehingga nanti salurannya terbuka. Nah, ini kandungannya ada otot
polos dan otot plurinya, adik-adik. Jadi proses defekasi atau buang air besar ini dilakukan secara sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut ya. Kalau yang tadi dirasakan rasa nyerinya itu tak sadar, sedangkan kalau kontraksinya, kalau kita mengeluarkan fesesnya itu dilakukan secara sadar ya adik-adik ya. Itu dengan mengendur atau kontraksi dan relaksasi dari otot sphincter tadi namanya, sphincter rectum. Nah, di sini nanti otot ini juga akan menekan bagian feses sehingga feses akan terdorong keluar ya. Lapisan pada anus ini juga ada lapisan sama seperti yang lain ya, mukosa, submukosa, muscularis dan tunica serosa atau adventitia ya. Ini banyak sekali epitel pipih berlapis di situ. Kemudian ada bagian dermisnya di bagian mukosa ya, ada apokrin ya. Kemudian di otot ada sphincter tadi, otot-otot sphincter baik bagian dalam maupun bagian luar ya. Lalu kelenjar-kelenjar pencernaan yang paling besar ada kelenjar pankreas dan hepar. Kalau di sepanjang saluran pencernaan tadi sudah banyak kita bahas ya. Ada sel panet, ada sel chief cell di lambung, kemudian ada sel goblet ya. Banyak sekali ada cryptus libercum tadi. Nanti bisa dipelajari kembali, diulang kembali nanti di rumah. Sedangkan kelenjar pencernaan yang besar ini ada pankreas dan hepar ya. Kelenjar pencernaan pada hepar, ini hati merupakan kelenjar pencernaan makanan terbesar yang terletak di bawah tulang rusuk kita, di atas diafragma ya, rongga perut bagian kanan. Fungsinya adalah menghasilkan getah empedu yang nanti ditampung di kantong empedu ya. Nanti kantong empedu ini ada salurannya ke duodenum. Nah, getah empedu ini fungsinya mengemulsi lemak, yaitu menghancurkan partikel-partikel lemak menjadi lebih halus ya, mengemulsi itu artinya itu supaya mudah nanti diserap oleh usus halus yang kemudian masuk ke jaringan darah, diedarkan ke seluruh tubuh kita. Hepar fungsinya tadi selain memproduksi empedu, dia juga untuk penyimpan zat makanan ya di situ. Lalu untuk metabolisme makanan dengan banyak sekali enzim-enzim di dalam hepatosit atau sel hati, untuk detoksifikasi atau untuk mendetoks ya istilahnya menghilangkan racun ya pada makanan. Kemudian untuk metabolisme ini tadi sudah metabolisme glukosa, asam amino begitu ya, dan juga lipid ya di dalam hepar. Kemudian yang kelenjar kedua yaitu kelenjar pankreas ya. Kelenjar pankreas ini digolongkan sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kalau kelenjar endokrin dia menghasilkan hormon. Hormon yang diproduksi adalah insulin dan glukagon ya. Insulin ini peranannya adalah untuk membantu agar glukosa bisa dicerna oleh sel, mengubah glukosa menjadi glikogen atau gula otot. Sedangkan glukagon itu mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan keduanya ini saling saling berperan. Ketika glukosa tinggi, maka insulin yang bekerja. Ketika glikogennya tinggi atau glukosanya rendah, glukagon yang bekerja. Ini sudah kita bahas pada saat kita membahas homeostasis atau keseimbangan proses di dalam tubuh ya. Nah, selain sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon, kelenjar pankreas juga menghasilkan enzim ya, sehingga dia disebut dengan kelenjar eksokrin. Kalau berperan sebagai kelenjar eksokrin, dia akan menghasilkan enzim-enzim adik-adik ya. Enzim-enzim apa saja yang dihasilkan ini ya? Sudah saya identifikasi dari mulut, lambung, usus. Di sini ada pankreas, ada karbohidrase ini untuk mencerna amilo menjadi maltosa dan disakarida ya. Ada enzim lipase untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ada enzim tripsin, ada enzim amilase pankreas ya.
Kalau dinding usus, ini dia menghasilkan enterokinase. Ini mengubah tripsinogen menjadi tripsin, berarti mengaktifkan ya, tripsinogen jadi tripsin. Ada maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase, sukarase, peptidase, semuanya ya. Pada intinya enzim-enzim ini fungsinya adalah untuk memecah molekul makanan ya menjadi yang paling sederhana. Itu adik-adik ya. Ini nanti dia akan masuk ke metabolisme ya. Ini akan dibahas lebih banyak di biokimia ya, adik-adik ya. Mungkin di semester depan biokimia prosesnya. Pencernaan karbohidrat ya dari mulut, ini dia diproses oleh amilase, ketemu amilase dia mengubah amilo menjadi glukosa, lalu di lambung ketemu lagi ya di usus ya. Tadi ada maltosa, ada karbohidrase, banyak yang mengubah karbohidrat rantai panjang menjadi rantai yang paling sederhana yaitu glukosa. Nah, ini ya, pada intinya nanti dia akan diserap oleh pembuluh darah. Kalau protein, dari protein menjadi pepton, kemudian asam amino juga diserap oleh pembuluh darah. Sedangkan lemak ini nanti dia dari lemak menjadi asam lemak dan gliserol, diubah terakhir menjadi masuk diserap tidak di pembuluh darah tadi tetapi ke pembuluh limfa ya. Begitu adik-adik, ini nanti dia masuk ke siklus Krebs ya, ke proses pembentukan energi ya. Nanti di biokimia akan lebih jelas lagi. Mereka akan bertemu pada proses yang sama adik-adik. Begitu ya. Untuk menghasilkan lemak, untuk menghasilkan ATP ya. Kalau karbohidrat tidak ada, ini bisa digantikan oleh lemak ataupun protein gitu. Nah, baik adik-adik, itu